Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tugas terstruktur untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Saya berasal dari kelas MJ 408 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Langsung saja, saya di sini akan membahas untuk infografis dalam peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Pertama, apa itu sistem kerja hybrid? Sistem kerja hybrid adalah gabungan antara WFO, work from office, dan WFH, work from home. Istilah WFH dan WFO ini muncul setelah masa pandemi COVID-19, di mana pada saat itu ada larangan untuk berkumpul secara beramai-ramai di satu ruangan, tetapi pegawai pada saat itu tetap harus bekerja. Muncullah sistem kerja work from home dan sistem kerja hybrid. Kelebihannya pada sistem kerja hybrid ini adalah fleksibilitas pada waktu dan tempat kerja, sehingga pegawai dapat bekerja dimanapun. Awalnya, sistem kerja hybrid terlihat sangat praktis dan dapat menguntungkan perusahaan serta pegawai. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya operasional yang besar, dan untuk pegawai juga dapat bekerja dimanapun dan kapanpun. Tetapi nyatanya, sistem kerja hybrid ini memiliki kendalanya sendiri. Yang pertama, waktu bekerja tidak jelas. Meskipun pegawai dapat bekerja kapanpun, tetapi hal tersebut berdampak kepada jam kerja yang tidak jelas untuk pegawainya. Lalu yang kedua, tekanan untuk selalu responsif. Berkaitan dengan yang pertama, karena jam kerja yang tidak jelas dan teknologi yang sudah canggih sehingga pegawai bisa bekerja dimanapun, sehingga meskipun di luar jam kerja atau meskipun sudah malam, pegawai berasa ada tuntutan untuk selalu responsif dan menindaklanjuti pekerjaan meskipun sudah di luar jam kerja. Ketiga, rasa terisolasi dan bekerja sendiri saat WFH. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga pegawai pun yang juga manusia perlu bersosialisasi. Tetapi ketika mereka WFH, mereka itu bekerja sendiri dan tidak ada waktu untuk bersosialisasi. Sehingga ketika melakukan itu untuk hal yang lama, untuk manusia itu tidak baik dan akan menimbulkan stres. Stres yang diakibatkan oleh tantangan sistem kerja hybrid sebelumnya itu dapat membuat pegawai mengalami burnout. Apa itu burnout? Burnout adalah keadaan di mana seorang individu mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi karena stres dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana ciri-cirinya? Burnout itu memiliki gejala kelelahan secara emosional, depersonalisasi atau sinis atau iritabilitas, dan yang terakhir itu salah satunya adalah penurunan produktivitas. Dampak burnout tidak hanya dialami oleh pegawai tetapi juga untuk perusahaan. Untuk pegawai yang mengalami burnout akan mengalami stres, lalu juga mempengaruhi hubungan sosialnya, terutama hubungan dalam kantor dengan rekan kerjanya. Lalu burnout juga dapat menurunkan kinerja pegawai tersebut. Untuk perusahaan, dampaknya produktivitas perusahaan akan menurun karena kinerja pegawai juga menurun. Lalu lingkungan kerja perusahaan juga akan buruk karena hubungan sosial antar pegawai yang buruk. Lalu karena itu sehingga banyak pegawai yang keluar masuk atau turnover-nya tinggi, yang dalam prosesnya membuat perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk merekrut pegawai baru dan memberikan pelatihan yang baru. Untuk menangani dan mencegah burnout, motivasi baik dari dalam diri maupun luar diri pegawai, serta lingkungan yang positif adalah kuncinya. Perusahaan dapat memberikan fasilitas yang baik kepada pegawainya seperti fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga dan rekreasi untuk pegawainya ketika pegawai merasa jenuh ketika sedang bekerja, lalu fasilitas yang menunjang pekerjaan agar dapat maksimal kinerja pegawainya. Selain itu, perusahaan juga perlu menciptakan budaya kerja dan lingkungan kerja yang positif.
Budaya kerja yang baik seperti berkomunikasi yang aktif dan baik, lalu saling mendukung dan saling support, dan juga mempertegas jam kerja agar tidak lembur secara cuma-cuma, itu akan membuat pola kerja pegawainya menjadi baik sehingga meningkatkan kinerja pegawainya. Lalu perusahaan juga perlu memperhatikan kesejahteraan pegawainya agar pegawainya tidak mengalami stres ketika bekerja. Pada manajemen SDM, terdapat sebuah teori terkait motivasi oleh Frederick Herzberg, yaitu teori motivasi dua faktor. Menurutnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Pertama yaitu faktor motivator atau faktor intrinsik, yaitu terkait prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua adalah faktor higienis atau extrinsic, yaitu terkait gaji, kebijakan perusahaan, hubungan kerja, dan kondisi kerja. Jadi faktor motivator itu terkait perasaan yang ada dari dalam diri, dan faktor ekstrinsik itu terkait kondisi dari luar diri. Teori tersebut dapat diterapkan oleh perusahaan dalam sistem kerja hybrid. Dalam sistem kerja hybrid, terutama ketika WFH, faktor higienis atau ekstrinsit kurang terpenuhi terutama dalam hubungan dan kondisi kerja. Karena ketika WFH, pegawai bekerja dengan sendiri dan dengan kondisi bagaimanapun, sehingga dapat mengakibatkan pegawai mengalami burnout. Disinilah perusahaan memiliki peran yang penting. Perusahaan perlu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan SDM-nya. Perusahaan dapat melakukan itu dengan memberikan lingkungan dan budaya kerja yang positif, sehingga perusahaan dapat memenuhi faktor higienis atau ekstrinsik yang kurang terpenuhi ketika pegawai WFH, agar pegawai tidak mengalami burnout. Ketika pegawai tidak mengalami burnout, tidak hanya pegawai yang diuntungkan, tapi perusahaan juga diuntungkannya. Karena jika sistem kerja hybrid ini berjalan dengan baik, perusahaan dapat menghemat biaya operasional dan juga perusahaan dapat keuntungan lebih ketika pegawainya bekerja dalam kondisi yang optimal dan tidak mengalami burnout, sehingga produktivitas perusahaan itu meningkat. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.